Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam. Perkenalkan, nama saya Luffy Trisari, NPM 22411072. Saya dari kelas MNJ 22B. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas materi mengenai manajemen piutang. Nah, teman-teman, apa sih pengertian dari manajemen piutang? Manajemen piutang merupakan aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit. Nah, kenapa manajemen piutang itu sangat penting? Perusahaan yang melakukan pengelolaan manajemen piutang dengan baik dapat menurunkan risiko keterlambatan pembayaran piutang. Nah, di samping itu, manfaat lainnya yang dapat diperoleh dari pengendalian internal yang baik adalah dapat mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan dan kesalahan. Nah, selanjutnya manfaat manajemen piutang. Apa sih manfaatnya? Melakukan manajemen piutang dapat menambah laba perusahaan. Perusahaan dapat menerima serta menagih piutang dengan pengelolaan dan pengorganisasiannya yang baik. Piutang yang tertagih pun nantinya akan terkoneksi sebagai kas yang tentunya akan meningkatkan keuntungan atau suatu bisnis atau suatu usaha. Nah, gimana alasan perusahaan melakukan penjualan secara kredit? Yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, perusahaan memiliki kapasitas produksi yang menganggur. Dan yang ketiga, persaingan pasar. Nah, selanjutnya, biaya dan manfaat kredit itu apa sih? Nah, memiliki piutang usaha memang mengandung biaya atau biaya penghapusan piutang, biaya pengumpulan piutang, biaya administrasi, biaya sumber dana. Tetapi, biaya yang terkandung dalam piutang akan diimbangi dengan adanya penjaminan kredit yang meningkatnya penjualan. Nah, jadi kebijakan kredit yang optimal adalah yang dapat menyeimbangi besarnya biaya dan manfaat piutang usaha. Next, faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Semakin besar volume penjualan kredit, maka makin besar investasi yang bertanam dalam piutang. Yang kedua, syarat pembayaran atau termin. Semakin lama masa kredit, semakin besar investasinya, 5/10 atau N/60. Ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Batasan kredit dapat berupa kuantitatif atau platform kredit atau limit jumlah kredit. Semakin besar platform kredit berpelanggan, makin besar investasi yang diperlukan. Nah, kualitatif selektif terhadap pelanggan kredit, maka makin ketat seleksi akan semakin memperkecil investasi dalam piutang tersebut. Nah, teman-teman, faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Kebijakan pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dapat bersifat aktif atau debit kolektor. Nah, pengumpulan piutang lebih tepat waktu tetapi perlu tambahan biaya pengumpulan piutang atau pasif, yaitu kekayaan bahwa debitur menempati janji, maka risiko tertunggaknya piutang akan lebih besar. Kebiasaan membayar dari para langganan. Nah, apabila sebagian besar pelanggan membayar pada masa diskon atau termin 2/10 atau N/30, maka membutuhkan investasi lebih kecil. Tetapi jika pelanggan membayar pada hari ke-30 atau bahkan menunggak, perlu investasi yang besar. Next, penilaian kredit. Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha mengurangi risiko kredit dengan memperhatikan 5C atau 7C sebelum memberikan persetujuan kredit.
Nah, aspek penilaian kredit 7P itu ada apa aja? Yuk kita simak yuk. 7P itu yang pertama personality, yang kedua purpose, yang ketiga prospect, payment, profitability, protection, dan party. Nah, 5C karakter, capacity, capital, collateral, condition of economy. Nah, ini kita akan bahas penjelasannya. 7P. Yang pertama tadi personality. Nah, bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya atau kelahiran, pendidikan, pengalaman usaha, pekerjaan, dan sebagainya. Hobi, keadaan keluarga, istri, anak, social standing, pergaulan dalam masyarakat, serta bagaimana pendapat masyarakat tentang diri si peminjaman, serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian peminjam. Nah, yang kedua, purpose. Apa sih purpose? Mencari data tentang tujuan atau keperluan pengguna kredit. Apakah akan digunakan untuk berdagang, atau untuk membeli rumah, atau untuk tujuan lainnya. Nah, yang ketiga, prospek. Apa sih prospek? Yang dimaksud dengan prospek adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Nah, ini dapat diketahui dari perkembangan usaha peminjam selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Nah, perkembangan keadaan ekonomi, keadaan ekonomi atau perdagangan sektor usaha di si peminjam. Kekuatan keuangan perusahaan yang dibuat dari kekuatan pendapatan atau keuangan masa lalu dan perkiraan masa yang akan datang. Nah, payment. Nah, apa sih payment? Mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek, kelancaran penjualan, dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengambilannya. Nah, profitability menilai berapa tingkat keuntungan yang akan diraih oleh calon debitur dan bagaimana polanya, apakah makin lama makin besar atau bahkan sebaliknya. Next, 7, protection. Menilai bagaimana calon debitur melindungi usaha dan mendapatkan perlindungan usaha, apakah dalam bentuk jaminan, barang, atau bahkan asuransi. Nah, yang ketujuh, party. Bertujuan mengklasifikasikan calon debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Pengklasifikasian ini akan menentukan perlakuan bank dalam hal memberikan fasilitas. Nah, 5C atau untuk mengetahui kelayakan pelanggan. Yang pertama, karakter. Apa sih karakter? Karakter itu berkaitan dengan nilai pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Nah, yang kedua, capacity. Berkaitan dengan kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya sehubung dengan kredit yang diterima. Nah, yang ketiga, kapital. Berkaitan dengan kemampuan pelanggan untuk menyediakan modal sendiri. Nah, yang keempat, kolateral berkaitan dengan jaminan yang disediakan pelanggan jika gagal memenuhi kewajibannya. Nah, 5, kondisi. Kondisi ekonomi secara umum yang memengaruhi bisnis pelanggan. Nah, kita bahas syarat penjualan secara kredit. Apa aja sih? Nah, syarat penjualan secara kredit itu ada jangka waktu kredit, potongan tunai, periode potongan, dan jenis kredit. Nah, artinya pelanggan mempunyai jangka waktu 60 hari sejak tanggal transaksi dilakukan untuk melunasi semua utangnya. Akan tetapi, jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari, pelanggan mendapat potongan tunai sebesar 2%. Contohnya, apabila pelanggan memberi barang senilai 1 juta dengan syarat penjualan 2/10 net 60, pelanggan mempunyai pilihan untuk membayar dalam 10 hari sebesar 1 juta dikali 1 dikurang 0,2 yaitu 980 juta atau membayar 1 juta dalam waktu 60 hari. Perputaran piutang. Periode perputaran piutang
tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Nah, perputaran piutang dipengaruhi oleh syarat pembayaran dan kecenderungan debitur untuk menepati janji pembayarannya. Apabila rata-rata hari pengumpulan piutang lebih lama dari batas pembayaran, maka cara pengumpulan piutang kurang efisien. Nah, rumus receivable turnovers sama dengan net credit sales dibagi average receiver. Nah, average collection period sama dengan 360 dibagi receivable turnover. Jadi, apabila rata-rata hari pengumpulan piutang lebih lama dari batas pembayaran, maka cara pengumpulan piutang kurang efisien. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.